Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya yang berkedudukan di Kecamatan Purbaratu, yang saya hormati staf pengajar dan ketua panitia pelaksanaan kegiatan ini, dan adik-adik sekalian peserta didik baru yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT sampai tadi kita dalam hidayahnya dan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan ini dalam keadaan tidak kekurangan suatu apa. Sebelumnya materi dilanjutkan, saya memperkenalkan diri. Saya Suyitno, jabatan Kapolsek Ciberem, pangkat AKP, dan saya dengan satu rekan yaitu Pak Asep Derajat, juga dipanggil Adib setelahnya, kemudian pangkat itu jabatan KSPKT. KSP itu Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian. Kemarin saya mendapatkan surat dari panitia agar kita menjadi pemateri menyampaikan masalah narkoba. Nah, maka dari itu saya ke sini merespon permohonan tersebut. Mudah-mudahan berkenan penyampaian kami dan bisa dipahami oleh adik-adik sekalian, kemudian bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan sehingga adik sekalian tidak melanggar yang menyangkut dengan narkoba. Untuk selanjutnya, karena waktu sangat singkat sekali, langsung saya serahkan kepada pemateri yaitu Pak Asep Derajat. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kapolsek yang telah membuka acara ini. Kita langsung saja ya adik-adik sekalian. Selamat pagi adik-adik sekalian. Mohon maaf ini acaranya seperti ini. Biasanya saya memberikan materi itu secara langsung karena ini mungkin sudah sesuai dengan protokol yang diatur oleh SMA 3. Jadi ini hanya bisa melalui video call seperti ini. Terima kasih adik-adik sekalian. Saya biasanya memberikan ini sambil jalan-jalan, sambil berdiri karena ini mungkin waktu dipersingkat. Jadi saya juga akan mempersingkat. Adik-adik sekalian, saya akan mencoba mengulas masalah narkoba ya. Namun sebelumnya, adik sekalian, di depan saya ini atau di depan adik-adik ini ada 4 contoh ya. Ini adalah minuman oplosan, minuman keras, minuman yang mematikan adik sekalian. Ini mungkin adik-adik sekalian pernah lihat di TV atau pernah membaca di televisi, di koran bahwa minuman oplosan ini berbahaya sekali dan telah mematikan. Mungkin pada tahun 2016, mungkin adik-adik juga masih SD atau mungkin masih usia 5 tahun, ini minuman oplosan telah mematikan, ya, mematikan di 2 daerah, yaitu di daerah Garut, Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang. Di Kabupaten Garut ini, kalau nggak salah itu 12 orang meninggal dunia gara-gara minuman oplosan ini. Dan di Kabupaten Sumedang, 20 orang yang meninggal dunia. Dan di Sumedang ini ada anak SD yang meninggal dunia gara-gara minuman oplosan ini. Jadi saya harapkan kepada adik sekalian harus mengenal, harus mengetahui minuman apa saja yang berbahaya, minuman apa saja yang tidak boleh diminum oleh adik-adik sekalian. Seperti minuman oplosan ini. Di sini ada 4 ya. Kalau ini adalah minum oplosan yang dicampur dengan ya, ini adalah Kuku Bima, adik-adik sekalian. Kuku Bima ini mungkin Ekradios dan ini juga mungkin sama Ekradios. Cuma apa yang bisa mematikan seperti ini? Yang mematikannya adalah ya kalau diminum oleh kita, oleh anak-anak sekalian, ini yang berbahaya yang mematikan adalah campurannya, adik sekalian. Ini Kuku Bima ini atau semuanya ini dicampur dengan alkohol 90%. Kemudian spiritus ya. Yang paling mematikan sekali adik-adik sekalian dicampur dengan autan. Ya, autan tahu kan? Autan ya. Autan adalah obat nyamuk yang digosokkan ke badan. Nah, ini dicampurkan dengan minuman ini. Sehingga sangat-sangat berbahaya dan mematikan sekali adik-adik sekalian ya. Jadi adik-adik sekalian harus tahu
Dan jangan sampai adik-adik mencoba, ya, mencoba. Karena apa? Di Garut ya, yang pernah saya survei ke sana adalah karena coba-coba, mencoba dan ingin, istilah bahasa Sunda, ingin kepuji kebebaturannya ya, ingin kepuji. Jadi dia gengsi dan akhirnya mencoba, walaupun dia belum pernah, karena dipaksa ingin mencoba pergaulan, akhirnya dia minum, ya, minumnya. Dan 1 jam kemudian setelah minum minuman oplosan ini, adik-adik sekalian, mereka itu semuanya pada pingsan, ya, pingsan, kemudian tidak sadarkan diri. Pertama adalah kejang-kejang, ya, kejang-kejang, kemudian mulut berbusa, akhirnya dibawa ke rumah sakit, dan setelah dibawa ke rumah sakit meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Sama yang di Sumedang ini. Dan yang saya pernah survei juga ke Cimahi, daerah Cimahi, setelah yang selamat dan juga ke Sumedang, yang selamat akibat dari minuman oplosan ini, hadirin sekalian, badan terasa kaku, ya, kaki ini kaku, kepala terasa pusing, berat, dan yang mengakibatkan fatal adalah kebutaan, ya, menyebabkan mata buta, telinga tidak bisa mendengar, ya. Itulah yang paling berbahaya dari sekalian. Ini akibat dari minuman ini. Ini dulu adik sekalian disebutnya adalah, udah terkenal ya, 2016 ini hampir di seluruh Jawa Barat itu ada. Dikenal dengan nama minuman oplosan ini, minuman unyu-unyu. Unyu-unyu ini katanya waktu itu ada grup penyanyi yang dari Jakarta itu ya, yang perempuan itu yang banyak itu, namanya apa itu, Trio ya, Ciribel ya, Ciribel itu dikatakannya dia unyu-unyu katanya, cantik-cantik. Jadi minuman ini disebutnya adalah minuman oplosan unyu-unyu, ya, minuman oplosan unyu-unyu, ya, dari sekalian. Jadi adik-adik sekalian jangan mencoba ya, jangan mencoba ya. Di Sumedang ini ada anak SD. Ada anak SD 2 orang ya yang ikut minum. Juga ada bapak-bapak itu kalau nggak salah 75 tahun ya, yang sama juga ikut minum minuman oplosan seperti ini. Dan mengakibatkan mereka juga sama kejang-kejang. Namun alhamdulillah yang anak SD ini masih sempat diselamatkan. Namun karena banyaknya minuman ini beredar waktu itu, sehingga banyak yang meninggal dunia sampai 20 orang. Di Tasik juga ada adik-adik sekalian ya. Di Tasik juga banyak ya, tapi tidak diekspos ya. Namun yang banyak beredar di Tasikmalaya sampai sekarang ada anak sekalian adalah ini, minuman ini. Ini putih ini adalah, kalau bahasa kerennya di Tasikmalaya adalah ciu ya. Saya juga ciu itu dibuatnya katanya ya, Pak Kapolsek dibuatnya dari apa ya? Dari buah aren, minuman aren, dan campur oplosan diplikasikan berapa bulan, dan akhirnya seperti ini. Ini minuman ciu, dan juga apa namanya, aromanya juga aduh sama sekali tidak sedap. Tuh, ini Bapak ini akan mencoba ya untuk ini. Bagaimana Pak aromanya ya? Ya, aromanya Pak Kapolsek juga mungkin aromanya ini tidak sedap. Dan ini juga di Tasik ini kalau terlalu banyak ya, terlalu banyak ini juga bisa mematikan. Ya, bisa mematikan. Ini beredarnya di kalangan geng motor, ya, di kalangan geng motor dan di kalangan abang hobi. Banyak beredar di Tasikmalaya. Dan ingat, adik-adik jangan coba-coba untuk mencoba meminum ini. Walaupun ini tidak mematikan, tapi sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya, bisa membuat pikiran jadi kacau, kepala pusing. Sama bisa membuat badan kita jadi kaku, dan efeknya bisa jadi gila. Kalau terlalu sering minum ini bisa jadi gila. Ya, jadi saya harapkan kepada adik sekalian, ingat, jangan coba-coba. Walaupun itu diajak oleh teman, dipaksa diajak oleh teman, jangan coba-coba. Karena ini sangat berbahaya. Ingat, ini banyak beredar di Tasikmalaya. Walaupun pihak kepolisian ya, dari Kapolsek Ciberem, kami dari Polres, dari Sat Narkoba sering melakukan razia ya di terminal-terminal, di pasar ya. Tapi penjual ini adalah terselubung ya, terselubung, dan juga banyak beredar ya, banyak beredar di
malam hari lah, terutama malam minggu, dan yang diminum adalah oleh geng-geng motor. Apa alasannya? Minum ini katanya untuk membuat badan kita kuat, tidak masuk angin, dan juga bisa menjadi kita berani. Ya, makanya lihat, geng motor walaupun dia anak kecil, anak SMP, tapi setelah minum ini dia jadi berani. Ya, jadi berani, dan akibatnya banyak yang dirugikan. Masyarakat Tasikmalaya, mungkin adik-adik pernah dengar, banyak yang dirugikan warga Tasikmalaya dengan ulah geng motor setelah melakukan minum ini. Tapi setelah sadar, ya, mereka menangis. Banyak yang menyesal. Ya, kemudian ingat, kepolisian Tasikmalaya akan tetap melakukan tindakan hukum, ya, bagi geng-geng motor, ya, yang melakukan pengerusakan, ya, penganiayaan, ya. Itu tidak ada istilah anak kecil, anak SMP, tidak ada. Tapi dia setelah melakukan pengerusakan tetap akan dikenakan sanksi hukuman. Nah, setelah pernah saya survei dan pernah saya menangkap anak geng motor yang melakukan pengerusakan, ya, di Tasikmalaya, tidak disebutkan alamatnya di mana. Dia mengaku telah minum ciu, dibeli dari seseorang dari terminal, ya, dari terminal. Nah, setelah kita melakukan penangkapan, dia sadar setelah 6 jam kemudian, setelah dikasih minum madu dan susu, dia sadar, akhirnya dia menyesal dan menangis. Ya, ternyata dia itu diajak oleh teman-temannya yang seniornya. Kalaupun dia misalnya SMP kelas 3, diajak oleh seniornya yang udah SMA. Jadi ini juga banyak yang beredar di kota Tasikmalaya. Tapi kalau ini untuk oplosan, alhamdulillah, ya, sekarang sudah tidak ada lagi. Walaupun memang kemarin, ya, di salah satu situ lah di Tasikmalaya juga ada 2 orang perempuan, ya, yang juga sama menggunakan oplosan, dan alhamdulillah bisa diselamatkan, ya. Ini adik-adik sekalian ingat. Jadi kalau bisa ada yang mencoba atau mengajak, ya, minuman seperti ini, jangan. Karena udah saya Bapak katakan tadi bahwa minuman ini campurannya sangat berbahaya sekali. Yaitu walaupun ini Kuku Bima ditambah oleh alkohol 90%, kemudian ditambah lagi spiritus, dan yang paling mematikan adalah ditambah autan. Ya, ini sangat-sangat berbahaya. Itulah masalah minuman, ya, minuman keras atau minuman oplosan yang beredar, ya, di kota kita, ya, di Tasikmalaya yang tercinta ini. Mudah-mudahan adik-adik sekalian tidak mencoba, dan mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa melanjutkan sekolah tidak dengan alkohol sampai jenjang kuliah dan sampai jenjang bekerja. Mungkin dari adik-adik ini, ya, nantinya mudah-mudahan bisa ada yang jadi bupati, wali kota, menteri, dan jadi presiden, ya. Ingat, sekali minum bisa terdeteksi, ya, karena banyak, ya, sekarang yang daftar polisi, daftar akpol itu gugur karena di dalam paru-parunya sudah kotor, ya, oleh minuman. Tetap jadi terdeteksi, apalagi SMA 3 ini SMA favorit, ya, SMA favorit yang sudah terkenal dan sudah banyak yang mengeluarkan pimpinan-pimpinan dari SMA 3 ini, ya. Jadi dukung SMA ini sama adek, ya, dukung bersihkan dari segala hal-hal minuman keras dan narkoba, ya. Kemudian narkoba, ya, adik-adik sekalian, karena saya juga ini tergesa-gesa ke sini, jadi tidak bawa sampel narkoba, ya. Namun ingat, narkoba juga, ya, sangat berbahaya dan paling berbahaya. Pernah Bapak Presiden, ya, pada tahun 2017 mencanangkan bahwa Indonesia darurat narkoba. Indonesia darurat narkoba, yang mungkin sekarang kalah oleh COVID, ya, Tapi ingat, banyak sekarang narkoba masih tetap beredar. Mungkin kalau adik-adik sekalian nonton televisi, ya, banyak artis, ya. Terakhir kemarin ada pilot, ya, yang kena narkoba, yaitu oleh sabu. Jadi narkoba di sini adik-adik sekalian yang paling banyak beredar adalah sabu dengan ganja, ya. Di Tasikmalaya adalah ganja. Kalau sabu mungkin kurang, tapi ada. Tapi tetap, ya, itu juga berbahaya. Bahaya dan narkoba, adik-adik sekalian. Kenapa banyak orang yang mengkonsumsi narkoba, ya? Memang narkoba ini zaman dulu ini sebagai obat, ya, sebagai obat bius. Kalau dulu zaman perang mungkin orang yang terluka supaya tidak sakit dikasih narkoba, ya, jenisnya bukan sabu. Kalau dulu
heroin ya, kalau dulu itu. Tapi sekarang heroin sudah tidak ada, sudah jarang, dan mungkin mudah-mudahan sudah punah. Yang ada adalah sekarang sabu. Mungkin adik-adik lihat di TV ya, banyak artis, pilot terakhir kemarin menggunakan sabu. Kenapa mereka menggunakan sabu? Ya, karena sabu ini terus terang ya, kalau untuk bekerja sangat sekali. Banyak yang menggunakan sabu supaya mereka ini tahan, kebal dengan kecapean, ya, tidak lelah. Kalau pilot ini katanya 3 hari 3 malam ya itu tidak tidur setelah mengkonsumsi narkoba. Tapi ingat, efek samping kalau terlalu banyak menggunakan narkoba ya itu juga sangat berbahaya. Sama mengakibatkan otak ini bisa hancur ya. Badan bisa jadi kaku, kemudian jantung bisa jadi lemah, dan akibatnya banyak yang meninggal juga. Tapi sekarang tidak diekspos mungkin yang meninggal ya, tapi juga banyak juga yang meninggal. Dan akibatnya kalau sudah kecanduan oleh sabu, apapun ya bisa dilakukan. Contoh, saya pernah ya, dulu waktu masih saya di narkoba, itu adalah seorang anak kecanduan narkoba sampai tega dia ya mencuri barang-barang orang tuanya, dijual untuk beli narkoba. Ya, banyak juga kasus narkoba di Jawa ya, tidak disebutkan Jawa mananya, karena sabu dia tega membunuh ibu dan bapaknya karena tidak dikasih uang untuk membeli sabu karena sudah ketagihan ya. Kalau sudah ketagihan apapun yang terjadi, contoh banyak ya, terus terang maaf ya, banyak yang jual diri ya kalau perempuan hanya untuk narkoba ya, jenis sabu ya, banyak yang jual diri ya karena sabu ya. Nah, adik-adik sekalian di sini, karena adik-adik sekalian masih bersih ya untuk jiwanya masih belum coba, ini juga sama, jangan coba-coba untuk mengkonsumsi sabu ya. Ingat, sabu hukumannya tidak ada batas usia ya, tidak ada batas usia. Apalagi sebagai pengedar, pemakai juga bisa kena. Contoh artis cuma pemakai ya, untung dia bukan pengedar, hanya pemakai, akhirnya dia cuma direhabilitasi ya 9 bulan. Tapi itu kan juga ngeri lah ya. Terakhir artis, banyak tuh artis juga ya yang konsumsi sabu. Untuk apa? Dia kan kerja ya, syuting, kerja capek. Kalau mengkonsumsi narkoba, dia seakan-akan fit, gagah perkasa ya. Gagah lah. Contoh ya, saya pernah juga menangkap seorang pelajar di Tasikmalaya dulu konsumsi ya. Nah, dia karena ketagihan, dia akan dikasih oleh seniornya. Nah, makanya di sini saya indikan ke adik-adik disarankan jangan mengkonsumsi narkoba ya. Ingat, prestasi lebih diunggulkan ya. Ada semboyan untuk adik-adik sekalian. Kan kalau biasa saya berhadapan ya dengan adik-adik sekalian, biasanya saya kasih ini hore-hore itulah. Jadi gini, narkoba, saya musuh narkoba, saya anti narkoba, prestasi yes, narkoba no. Nah, itulah semboyan dari kami ya untuk adik-adik sekalian ya. Nah, itulah adik-adik sekalian. Sekilas pengarahan dari kami dari Polsek Ciberem yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolsek masalah narkoba. Tapi ada juga adik-adik sekalian ya, narkoba yang bisa dikonsumsi oleh adik-adik sekalian. Nah, saya juga di kantor setiap bulan sekali atau 3 bulan sekali kalau punya rezeki itu sering mengkonsumsi narkoba demi kuatnya tugas kami. Sering juga mengkonsumsi narkoba. Tapi bukan narkoba yang memabukkan. Yang kami konsumsi adalah nasi komplit ayam bakar. Nah, itu boleh ya, itu juga narkoba. Ingat, nasi komplit ayam bakar, narkoba itu boleh dikonsumsi sama adik-adik sekalian ya. Nah, itulah adik-adik sekalian ya, masalah narkoba. Nah, masalah ganja ya, sama lah. Di Tasik juga, di kita ini juga banyak beredar ganja ya. Nah, sekarang malah ada tembakau gorila ya.
hampir sama dengan ganja. Tembakau gorila bisa dibikin kue, ya, bisa dibikin kue, bisa juga dibikin permen. Di Bandung sudah ada contohnya ya, itu gorila dibikin kue apa ya, kue semacam kue apem lah gitu ya. Itu juga di Bekasi pernah ditemukan permen ya, permen yang mengandung narkoba ya, permen yang mengandung narkoba. Jadi ingat ada sekalian, kalau ada orang yang tidak dikenal kemudian ngasih sesuatu ke adik-adik sekalian, jangan diterima, jangan diterima ya. Siapa tahu itu narkoba. Sama juga di Bekasi juga gitu, dikasihkan ya, dikasihkan. Nah, supaya ketagihan. Kalau udah ketagihan, dia nanti akan membeli ya. Pertama, narkobanya mungkin sekian persen ya. Tapi setelah ketagihan, dia bukan dikasih lagi permennya, tapi dia langsung dikasih sabu ya. Nah, akhirnya setelah ketagihan, banarlah yang beruntung, adik-adik yang rugi ya, gitu. Nah, ingat ini ya, ini masalah narkoba. Hukumannya tetap, adik-adik sekalian. Siapa yang menggunakan, siapa yang memakai, tidak tahu itu anak sekolah atau anak pejabat, kalau udah kena ya, hukum yang akan dihadapi oleh adik-adik sekalian. Itu tidak ada anak pejabat, tidak ada anak pengusaha, tidak ada siapapun, anak polisi juga kalau sudah kena tetap diproses ya, karena ini untuk menyelamatkan anak bangsa ya, untuk menyelamatkan anak bangsa. Jadi jangan sampai anak-anak kita ini ya, anak-anak ini apa namanya, jadi pengonsumsi ya narkoba, nanti juga tidak sehat ya. Ingat, Bapak Presiden menyebutkan bahwa di Indonesia pernah ya hampir 50 orang setiap hari meninggal dunia karena narkoba. 50 orang. Berarti kalau satu bulan berapa? Udah 1.800 ya? 800 orang yang meninggal dunia. Setahun berapa? Meninggal sia-sia ini. Meninggal sia-sia tanpa ada jasa harga. Itulah. Ingat, jangan ya. Jangan mencoba-coba. Yang mengajak siapapun, mau senior, mau keluarga, mau saudara sendiri, yang namanya mengajak untuk konsumsi sabu narkoba, jangan. Ya, ingat ini. Ya, dari sekalian, itulah masalah narkoba. Nah, biasanya kalau saya langsung diberikan kan pertanyaan ya, pertanyaan untuk semua masalah menyangkut narkoba dan sebagainya. Cuma ini adalah live, jadi kami tidak bisa melakukan itu, tidak bisa melakukan pertanyaan. Namun kalau yang ada penasaran, ya silakan adik-adik bisa datang langsung ke kami di Polsek Ciberem, yaitu langsung bisa ke Pak Kapolsek, bisa langsung datang ya ke Polsek. Ingat adik-adik sekalian, saran dari kami sekali lagi, kami datang ke sini hanya untuk memberikan masalah narkoba, masalah biasanya kalau kami panjang ya, ada lalu lintasnya, ada kenakalan remaja, hanya ini waktu yang tidak memungkinkan, jadi hanya narkoba saja. Dan ini juga hanya sekilas-sekilas ya, yang penting-penting saja. Dan mengingatkan kepada adik sekalian, ingat, narkoba musuh kami. Narkoba anti bagi kami, bagi anak sekalian. Prestasi nomor 1 buat adik-adik sekalian, ya, prestasi nomor 1. Prestasilah dan harus membanggakan sekolah dan orang tua. Kalau udah terlibat narkoba, sekolah akan memutuskan, ya, akan mengeluarkan Anda, dan Anda daftar ke manapun, daftar PNS, daftar apalagi daftar polisi, udah ada catatannya. Jadi pasti dicoret. Ingat, kita masih panjang, ya, usia kita masih panjang. Jadi diharapkan untuk Anda sekalian, bersih dari narkoba. Ingat, Tasikmalaya adalah kota santri. Siapa lagi yang bisa membantu, mendukung, menjadikan kota Tasik lebih bagus kalau bukan kita semuanya, adik-adik sekalian. Itulah ya, karena ini waktunya sudah habis ya. Dari kami Polsek Ciberem mengucapkan terima kasih kepada adik sekalian. Selamat belajar. Ingat, sekarang musim Covid ya, adik-adik harus sesuai dengan protokol, menggunakan masker. Kami juga bukan tidak mau menggunakan masker untuk di mulut sekarang, tapi kan berbicara kurang begitu ini ya, bersuaranya keluarnya kurang begitu bagus. Sehingga kalau di luar tetap kita menggunakan masker. Ingat adik sekalian, ikutilah protokol kesehatan
gugus tugas Tasikmalaya dengan mencuci tangan dan menggunakan masker, jaga jarak. Terima kasih dari kami atas nama Polsek Ciberem, Bapak Kapolsek, dan saya Asep Adib, dan ini juga ada sebagai moderator mengucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, hidup SMA 3, hidup SMA 3, hidup SMA 3. Terima kasih.